Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi ini di apa katanya Bunda Nevi di mana ada Kawas kita. awas kita? Itu di bawah masih ada, beliau lagi sholat. Oh gitu ya. Nanti kalau ini turun naik lagi, kalau udah selesai sholat. Mau tanya Di situ. langsung Pak Guru. Di situ maghrib ya? Iya takmir ya. Iya. Silakan kalau semuanya mau tanya dulu, silakan. Iya. Semua apa yang kita munajatkan, walaupun dalam sholat, walaupun kita berzikir, walaupun kita bagaimana, yang membawa itu artinya sebuah gerobaknya itu Al-Fatihah. Nah, apabila Al-Fatihah ini hidup di dalam diri kita, sudah kita bisa mampu menghidupkan Al-Fatihah, inilah yang menjadi gerobak, yang menjadi Fatihatun Nasun, ya, dia menjadi diri kita, ya, dia menjadi sosok kita Al-Fatihah ini. Nah, itu yang akan berhadapan dengan Allah, ya. Itulah yang akan membuka pintu-pintu hajatnya Allah, ya, hajat kita, membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk memasukkan hajat-hajat kita tadi. Ya, sama halnya kita itu lagi mau berangkat, sahabat beriman, ya. Nah, tapi yang berangkat itu koper-koper kita. Nah, ya, kita muat semua koper-koper kita tuh, bekal-bekal kita, lepas itu sampai ke tujuan. Nah, yang apa namanya, yang kendaraannya itu Al-Fatihah yang membawa tuh. Nah, yang di depannya ini Jabar. Ya, nah, Jabar dia sifat menjalankan, dia yang membawa tuh. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan tadi, sahabat beriman, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pun juga di rumah, ya, habis kita munajatkan begini, habis juga kita di rumah, ya, kita juga harus senantiasa, ya, samina wa ta'na, kita di situ, ya. Nah, kita juga bermunajat diri kita sendiri, tawasulan diri kita sendiri. Karena saya juga di sini, ya, nah, saya juga di sini senantiasa juga berusaha, sahabat beriman, ya. Berusaha, ya, berusaha bagaimana artinya biar semua kita ini yang kita apa dihadirkan dalam tawasulan ini diberkahi oleh Allah, ya. Amin. Amin, ya, amin. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin sahabat beriman atau siapa? Ya, duduk kita ini udah mantap, sahabat beriman, ya. Duduk kita ini di sini, duduk kita itu udah mantap, ya, karena saya cuma kadang-kadang mengulangi tentang pembahasan kita itu, karena kadang-kadang ada yang baru belajar, ya, ada yang baru masuk gitu, makanya kadang-kadang saya ulangi. Nah, dan mereka yang sudah sampai, yang ya, jadi kita di sini semua luar biasa, sahabat beriman, ya, sudah sejauh ini, ya. Nah, tinggal kita bagaimana untuk menjalankan, ya, menjalankan, mengukuhkan ketauhidan kita, ya, ukhuwah kita, untuk bagaimana menguatkan iman kita di sini, sahabat beriman. Ya, cukup kita hanya melengkapi saja. Melengkapi bagaimana? Ya, melengkapi artinya kita menguatkan, ya, tembok fondasi. Ini sudah fondasi, sahabat beriman, ya, sudah termasuk fondasi. Kalau ilmu, kalau amal kita sudah ada fondasinya, sahabat beriman, itu sudah bagus, ya. Kalau segala amal, ya, ini kita mau rencana bikin dinding rumah, ya, ya. Nah, ini kita mau rencana bikin dinding rumah, berarti harus ada tiangnya, ya. Nah, karena sudah ada fondasinya, berarti harus ada tiang. Nah, mana yang tiang tadi dalam agama? Nah, adalah sholat. Nah, ini sudah bagus sholat kita, kalau sudah ada tiangnya, kalau sudah ada fondasinya. Ya, tiang ini akan berdiri tegak karena ada yang apa namanya, membuat dia kuat di bawah fondasi. Nah, tapi kalau nggak ada fondasinya, ini mudah goyang tiang ini, ya. Nah, mudah goyang dia.
mudah goyang, entah kapan dia mau goyang, entah kapan dia mau rubuh. Ini pasti akan rubuh. Ya, walaupun sekuat apapun itu tiang tanpa fondasi tetap akan jatuh, tetap akan rubuh. Ya. Makanya kadang-kadang kita tergelincir di situ ya. Sudah pakai kopiah putih, tergelincir di perbuatan maksiat. Ya, tergelincir di perbuatan maksiat. Nah, gitu sahabat beriman ya. Walaupun kita, makanya sahabat beriman itulah fondasi ya. Fondasi itu diri ihsan. Tiang itu adalah sholat, ya. Yang berbentuk dia dinding itu adalah sholat. Mana yang atapnya itu? Yang atap itu adalah diri kita, artinya sudah dikatakan dirian ya, dirian. Artinya yang di luar itu sudah yang di dalam itu sudah menjadi keluar, menjadikan diri tadi. Ini yang dikatakan gubuk surga atau rumah surga atau satu tempat surga. Kalau sudah nyata begini surganya, tentunya di akhirat sudah pasti di surga. Ya, karena rumah surganya sudah nyata, firdausnya sudah nyata di sini. Ya. Begitu sahabat beriman ya. Makanya ada lagu ya, ada lagu mengatakan ya, kalau nggak sholat ya, walaupun kita hidup 1000 tahun, kalau tidak sholat apa gunanya? Ya. Tapi apabila sholat kita 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi kalau nggak memiliki fondasi di situ, apa gunanya? Ya, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ya, 1000 tahun kita sholat, satu kali sholat kita ya, satu kali saja sholat kita benar. Nah, itu dia mengalahkan yang 1000 itu. Yang penting ada satu kalinya aja yang benar. Kata benar, lepas itu besok meninggal. Ini yang dipertahankan. Ya. Ini yang dipertahankan, yang kebenaran ini sebagai bukti. Karena sudah ada fondasi, ya. Fondasinya yaitu la ilaha illallah, ya, tauhid. Ya, sebagai awal dari rukun Islam itu sendiri. Itu fondasi itu. Ya, makanya Allah menyusun dia sedemikian rapi ya. Tapi kita lompat, mentang-mentang kita sudah Islam karena orang tua, padahal kita dilahirkan ke dunia belum disahadatkan. Ya, lupa kita. Ya, kita hanya cukup disolatkan. Kenapa kita disolatkan? Karena kitalah yang dikatakan alam ibadah itu, tapi kita tidak disahadatkan di situ. Kenapa tidak disahadatkan? Karena kita sudah bersaksi saat di makomnya, makom rohim ya, makom rohimnya ibu. Makanya kita pas dilahirkan itu tidak perlu lagi kita disahadatkan. Ya, nanti bagaimana kita sudah dewasa, kita harus mengulang apa yang dijanjikan dalam makom rohim tadi. Makanya nggak pernah disahadatkan. Apa yang dimaksud dengan miraj jasmani? Miraj jasmani, miraj rohani, miraj ruhul kudus, dan sebagainya. Umi kalau di atas nggak berani tanya ya. Kalau di bawah, waduh, banyak sekali pertanyaannya. Miraj. Nanti kalau di atas turunkan namanya. Ya, kalau miraj ya, miraj itu berpindah ya. Makanya dikatakan Isra Miraj. Isra itu sama halnya kita begini. Ya, ini saya mau sholat ke masjid. Ya, berarti saya sudah bertuhan di situ. Ini kan saya mau bertemu Tuhan, ya, di tempat masjid. Ini berarti saya sudah bertuhan nih. Saya sudah meniatkan saya ada Tuhan nih. Berarti yang datang menghadiri sholat itu bukan diri saya, ya. Diri yang dipanggil tadi Akbar ya, Allahu Akbar. Itu yang dipanggil tuh. Itu yang datang di sholat. Ini dikatakan perjalanan, dikatakan Isra, ya. Isra itu satu perjalanan malam hari.
ya satu kejadian pada malam hari, atau satu kejadian pada bukan malam hari berarti malam itu malam, ya satu kejadian kepada diri kita yang kosong itu, yang sukun itu, yang gelap itu dikatakan Isra. Ya, perjalanan untuk menemui Tuhan, ya perjalanan Isra Miraj, ya Nabi Muhammad kepada Allah. Itu perjalanan. Nah, Miraj itu adalah sesuatu bagaimana kemanusiaan ini sudah berganti kerohanian. Ya, keakuan tidak lagi di situ ada. Ya, nah, kemanusiaan ada, tapi sifat keakuan udah nggak ada. Makanya dikatakan berpindah. Berpindah bagaimana berpindah? Yang seperti yang saya katakan kemarin malam. Ya, apabila kita lebur dalam sukunia, diri an tadi yang batin, alhamdulillah, yang zat hamdu ini naik ke atas, itu sudah berpindah. Ya, sudah berpindah. Zat hamdu, ya batin kita ini, batin sir kita ini, ya. Apabila kita yang nyata ini, yang merasa ada, kita lebur dalam sukun, ya, lebur dalam gelap tadi, ya, lebur dalam kekosongan tadi, dan yang zat hamdu ini naik, sahabat beriman, yang diri an ini ya naik untuk meliputi sekalian alam. Nah, itu berpindah namanya, ya, berpindah. Makanya zohir itu apakah kita mampu untuk merohanikan, ya, mengkolbikan zohir itu. Ya. Apakah kolbi ini mampu kita menzohirkan? Ya. Nah, itu berpindah, itu dikatakan miraj. Ya, makanya sampai di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Taala mengatakan kepada beliau, ya sesungguhnya dirimu itu diriku, diriku itu dirimu. Ya, itu sudah namanya miraj. Ya, berpindah. Ya, sesuatu kemanusiaan menuju kepada kerohanian. Berpindah. Makanya dia adalah dalam sholat itu adalah fardu, ya fardu ain, wajib menyaksikan, ya menyaksikan tadi yang berpindah tadi. Gitu sahabat beriman. Yang Isra itu dari perjalanan kita, ya satu perjalanan, satu kejadian dalam perjalanan tuh kita sudah bertuhan tuh. Itu dikatakan Isra. Ya, mana tadi Umi? Mana lagi? Ya gitu ya, Isra Miraj ya. Miraj semua yang ditanya. Tanya yang dimaksud dengan miraj jasmani, rohani dan ruhul qudus. Tanya yang dimaksud dengan dengan ya miraj jasmani tadi. Ya, jasmani bagaimana dia berpindah kepada kerohanian ya. Ruhul Qudus itu sebenarnya sudah dia ya. Ruhul Qudus itu kalau dalam baca hakikatnya, dalam sistem hakikatnya, dia adalah diri ayan sabita. Ya, ayan sabita atau diri halus, atau kalau dikatakan dalam hakikat dia Nur Muhammad. Ya, kalau dalam hakikat dia Ruh Idofi, itu Ruhul Qudus. Ya, Ruhul Qudus. Ya, begitu sahabat berimannya. Miraj jasmani rohani, ya. Bagaimana jasmani ini ya? Jasmani itu raga ya, jasmani itu raga, sifat keakuan itu dikatakan dikatakan jasmani, ya. Sifat keakuan, kita merasa diri kita ini raga kita. Ya, gitu. Kalau sudah dia zohiru, itu bukan lagi keakuan kita, sudah kerahasiaan dia. Zohiru ada di situ doma'u. Ya, itu sudah rahasia bagi Allah, zohiru. Ya, zohiru wal batinu, semua. Kalau dia akhirnya, itu dia rahasia. Tadi ini kan jasmani nih ya, jasmani berarti masih ada keakuan diri manusia di situ, dikatakan jasmani. Kalau dia sudah lebur ke dalam diri kita, ya jasmani itu, batin ini, ya yang akan datang menguasai zohiru ini. Kenapa dikuasai? Kenapa sudah dikuasai? Inilah yang dikatakan zohiru. Sudah rahasianya di situ, karena kita sudah tidak ada di situ. Makanya dikatakan zohiru, zohiru Rabbi wal batinu abdi. Ya, gitu. Sesungguhnya yang zohiri ini karena ada yang batin ini. Ya, sesungguhnya adanya zohiru ini, zohirku ini katanya karena ada batinku ini. Ya. Kalau nggak ada batinku, nggak ada zohir ini. Makanya dua-duanya itu punya saya. Gitu ya. Gitu ya. Makanya dua-duanya itu punya saya. Itu yang dikatakan miraj. Ya, miraj.
Menurut berpindahnya sesuatu jasmani diri kita ini keakuan, ya, keakuan diri kita ini lebur dalam sukunia tadi, sehingga zat hamdu atau diri an, ya, atau diri ih, itu naik, ya, dia sudah naik dalam ketiadaan tadi, ya, naik tuh. Naik menyelimuti sekalian alam diri kita ini atau zohir kita ini dikatakanlah zohiru, atau dalam bahasa marifatnya ayan karazia. Ayan karazia itu sesuatu bentuk zohir yang dihalalkan oleh Allah, ya. Batin Allah yang dihalalkan itu batinu, ya. Itu yang dihalalkan oleh Allah. Makanya wajah kita ini adalah wajah yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita memandang wajah Allah itu, wajah kita inilah yang dihalalkan untuk dipandangi, ya. Tubuh kita ini yang dihalalkan untuk kita memandang yang tiada tadi. Ini yang dihalalkan kamu pandang itu aja katanya. Itu sudah saya. Itu bentuknya itu begitu, nggak ada bedanya gitu. Nggak ada beda sama sekali, itu udah. Ya, jadi kalau kita memandang kesempurnaan wujud yang tidak bisa dipandang tadi, pandanglah dirimu itu, ya, itu sudah ilahnya, itu juga sudah Muhammadnya, ya. Muhammadnya hanya kepala, ya, mim ha mim dal, ya, kepala, dada, perut dan kaki, ya. Yang ilahnya yang mana? Yang ilahnya itu yang menggerakkan semua, ya. Yang menggerakkan semua. Makanya dia menyaksikan, makanya dia makomnya di wajah kita ini sebagai makomnya di wajah kita ini sebagai dia an-nasir. An-nasir itu diri yang rahasia, ya. An-nasir atau dikatakan saya rahasia. Itu dari leher ke atas tuh, ya, dari leher ke atas. Kalau yang leher ke bawah ini sampai ke belakang kepala kita ini an-nazir, ini alam. Makanya dikatakan Muhammad. Ya, ini an-nazir, ini alam. Yang terbuat dari mana? Yang terbuat dari daging, urat, tulang dan urat. Ya, kalau dia apa di alam semesta apa? Air, api, angin dan air. Nah, itu alam an-nazir. Makanya kalau kita bersifat makhluk ini kan makhluk nih sahabat beriman, batasan kita nih. Ini batasan manusia. Ya. Nah, makanya kalau makhluk ini, batasan manusia ini, ya, jangan sampai dia menutupi, jangan sampai dia menyelimuti itu, ya. Dia menyelimuti keseluruhan kita ini. Kalau dia menyelimuti keseluruhan kita, berarti kita ini semua total makhluk, ya. Nah, itu mewujudnya tuh Muhammad tuh. Kalau berbeda dengan Nur Muhammad. Kalau dalam bahasa hakikat Nur Muhammad itulah yang dikatakan ayan sabita tadi. Itu Nur Muhammad. Muhammad itu dalam konteks maujudullah, ya, maujudnya, ya, dari maujudnya tuh. Itu dikatakan Muhammad. Makanya di dalamnya Ahmad. Ahmad itulah diri yang batin itu. Allah dalilnya Muhammad, ya, atau dikatakan Allah Muhammad, ya, dikatakan Ahmad. Muhammad sebagai wujudnya, ya, artinya maujudnya itu, ya, artinya penampakan ini apa namanya, tubuh ini, ya, penampakan tubuh ini, ya, bukan penampakan nur ilahiyah atau gerakan, bukan, ya. Makanya setiap pemahaman naik makom kita itu berbeda-beda bahasanya, ya. Lama-lama ini Nur Muhammad hilang, ya, nama-nama dikatakan wujud. Lama-lama, ya, sudah bagaimana Allah hudun Muhammadun, udah nggak ada lagi, nggak ada Adam, ada Nur, udah nggak ada lagi, dia di situ wahid, ya. Kalau ahad masih dua, ya, itu masih dua. Kalau wahid itu sudah satu. Allah hudun Muhammadun, itu kita sudah duduk di tauhidun, ya. Tadi tauhidin, ya, masih tauhid, masih disebut Muhammad, ya, masih ada konteks penyebutan Muhammad. Itu hakikat, itu tauhid, ya, tauhid, dia masih tauhid, masih bisa pakai akal tuh dia, ya. Itu dia masih dalam lingkungan iman, dia masih hakikatnya hakikat, ya. Gitu. Kalau sudah di tauhidun, itu udah nggak bisa tauhidun Muhammadun, ya. Makanya la asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tauhid, itu tauhid, ya. Karena apa? Masih ahad di situ dia, masih ada Muhammad, masih ada Allah, masih ada sifat dan zat di situ. Ya, masih ada sifat. Kalau kita berbicara zat, ya, masih ada sifat dan wujud di situ. Masih dua tuh, ya.
Tapi kalau sudah konteks tauhidun, la ilaha illallah, udah satu dia. Ya, sesungguhnya aku Allah. Nah, itu yang dikatakan tauhidun. Ya. Nah, makanya sholat itu pas terakhirnya la ilaha illallah, udah terakhir. Ah, itu tauhidun. Bagaimana tauhidin ini menuju kepada tauhidun? Allahu Akbar 2 kali ya. Asyhadu anna Muhammad 2 kali. Nah, itu masih tauhid itu. Masih dua tuh. Ya, yang terakhir dia mau jatuh kepada tauhidun. Satu dia. Ya, terakhirnya tuh la ilaha illallah. Nah, di situ yang mendatangi masjid itu yang itu. Ya, sudah satu dia tauhidun itu. Nah, dia sudah merangkum semuanya. Rabbani, Ruhani, Nurani, semua dia. Nah, itu yang mendatangi sholat. Nah, itu dikatakan Isra, ya. Isra Miraj. Perjalanan, ya, perjalanan. Satu kejadian perjalanan kita menuju kepada Tuhan. Nah, sampai ke masjid, itulah mirajnya. Ya, berpindah bagaimana jasmani kita ini menjadi zohiru. Ya, kepemilikan Allah Ta'ala tadi. Nah, gitu. Makanya dia hukumnya, wajibnya dia melihat dalam sholat itu. Bukan kita mengingat, ya. Ya, hukumnya sholat itu bukan mengingat. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti di situ mengatakan dirikanlah sholat tidak sambil mengingat. Dia tidak mengatakan dirikanlah sholat sambil mengingatku. Tidak. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, Umi sama-sama ya. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti habis sholat, ya kadang-kadang kita lihat orang ya, habis sholat, habis salam, langsung berdiri tuh. Nah, itu dia paham tuh. Ya. Karena apa? Karena yang dizikirkan bukan yang duduk tadi. Kan kadang-kadang kita kebanyakan zikir habis sholat kita zikir ya. Nah, zikir yang sudah dihalalkan kita halalkan lagi dalam sholat. Padahal kita sudah halalkan tuh. Ya, subhanallah, subhanallah. Habis sholat itu kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Astagfirullah. Pokoknya kita zikirkan itu padahal sudah dihalalkan tuh. Ya, mana yang dihalalkan? Kita halalkan tadi dalam sholat. Itu kan semua gerakan sholat yang dizikirkan kembali itu. Ya, makanya kita naik turun ya. Itu Allahu Akbar tuh. Semua tuh. Ya, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Itu zikir. Ya. Itu zikir namanya. Makanya habis sholat kenapa pula berzikir di situ? Tapi maksud Allah habis sholat kamu mengingatku. Ya, makanya di dalam Al-Quran mengatakan, jikalau kamu sudah selesai sholat, ya di saat kamu tidur ingat Allah, dikala kamu baring ingat Allah, ya. Dikala kamu baring ingat Allah, dikala kamu berdiri ingat Allah, dikala kamu duduk ingat Allah. Ya, dan lakukanlah sholat seperti biasanya lagi. Karena apa? Karena sholat itu wajib. Yang ditentukan siapa? Yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Gitu kan bunyinya? Gitu. Tidak ditentukan waktunya untuk, tidak ditentukan Allah di situ, tidak. Ya, atau dipaksakan atau perintah, nggak ada. Yang ditentukan atas orang-orang beriman. Kalau kamu sudah beriman, wajib kamu sholat. Karena dia bukan kewajiban, tapi wajib. Gitu. Ya, tidak ada situ tentang perintah, melainkan perintah dalam sholat itu. Apa perintah dalam sholat? Yang kemarin kita sudah jelaskan tentang thayyibatulillah, ya, mubarakah, wajahatu. Itu perintah sholat itu. Ya. Itu perintah dalam sholat. Ya. Thayyibatulillah berarti amanah. Apa yang kita amanahkan, menjadilah orang-orang yang amanah itu. Inilah yang dikatakan amanu. Ya, amanu, aminun, aman. Kalau orang aman itu pasti selamat. Mubarakahnya yang mana? Mubarakahnya senantiasa bagaimana wadah ini, tubuh kita ini berguna kepada orang lain. Itu dikatakan mubarakah. Ya, berguna untuk orang lain. Tubuh kita ini loh, jasad kita ini berguna untuk orang lain. Itu dikatakan mubarakah. Ya, wajahatu ya. Artinya pandangkan wajahmu hanya untuk Allah. Buktikan kalau kamu bertuhan di alam semesta ini.
Ya, buktikan. Ya, kuhadapkan wajahku ya Allah, hidup dan matiku di situ hanya untukmu ya Allah. Ya, buktikan. Nah, itu yang dikatakan thayyibatulillah, amanah-amanah itu. Nah, kalau yang mampu membawa amanah ini di dunia itu dikatakan perjalanan, sudah perjalanan hasanah. Ya, sudah perjalanan kebenaran bagi Allah. Ya, nah, gitu sahabat beriman ya. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj tadi, apapun yang kita perjalankan di dalam diri kita itu sama dengan di langit sana. Kejadiannya sama, tidak ada perbedaan. Ya, makanya kalau orang yang sudah mampu memandang langit, memandang bumi ini, memandang alam semesta ini, dia sudah mampu ya, sesungguhnya di luar ini adalah semua dalam diriku. Nah, itu juga satu keberkahan bagi diri kita. Ya. Karena supaya tidak timbul macam-macam prasangka praduga atas diri kita kepada alam. Contohnya saya dari tanah gitu. Ya, saya dari tanah harus kembali kepada tanah. Apa-apaan begitu. Ya. Nah, itu yang harus kita buang prasangka begitu. Saya dari tanah kembali kepada tanah. Ya. Nah, makanya barang siapa yang sudah mampu melihat alam semesta ini, ya, dia masuk ke dalam. Oh, berarti alam semesta ini adalah bentuk diri saya. Ya, nah, mana yang dikatakan alam bagi diri kita? Nah, ini yang tadi ini wadah ini. Nah, ini alam. Ya, ini alam semesta nih, wadah kita ini. Makanya dikatakan kalau kita sudah mampu dia sudah mampu menguasai tubuh ini ya dengan kehendak dia, itu dikatakan adalah Rabbil Alamin, penguasa tadi yang menguasai tadi alam tadi. Akhirnya alam ini tunduk. Nah, gitu ya. Akhirnya jasad kita ini tunduk. Ya, tunduk jasad kita. Ya. Nah, kalau sudah tunduk jasad kita berarti kita udah nggak ada di situ. Ya, udah nggak ada keakuan di situ. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Kalau sudah tunduk begitu berarti alam semesta ini tunduk dong. Tunduk. Karena semua kejadian alam semesta dari kita sendiri gitu. Makanya kalau tidak paham dengan diri kita, belum tentu kita paham membaca alam. Ya. Nah, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya terjadinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Ya, kalau dia mampu memandang dirinya itu dia sudah paham tuh. Oh, terjadinya malam gini. Kemarin kita sudah terangkan lagi ya tentang masyrik, maghrib. Terjadinya masyrik, terjadinya maghrib, terjadinya siang dan malam di dalam diri manusia itu. Nah, semua tuh ya pancaran dari dia saja. Nah, makanya tergelincirnya matahari atau dikatakan Nur Muhammad diganti dengan diganti kerahasiaan dia yang memegang di situ. Makanya Nur Islam itu tergelincir ya matahari itu. Nah, itu Nurul Islam tuh. Ya. Ya, semua ada hakikatnya, terjadinya alam ini ada hakikatnya dalam diri manusia. Nah, gitu sahabat beriman. Jadi Masya Allah ya. Nah, gitu. Iya, saya dari Allah harus kembali kepada Allah ya, begitu. Innalillahi itu alif kembali kepada alif. Ya. Nah, karena kita datangnya dari alif, ya harus kembali kepada alif. Ya, makanya saya katakan ada manusia, ada Tuhan di situ, ya. Nah, ya, ada manusia. Bukan berarti Tuhan itu banyak ya. Nah, ini yang kita selalu saya jaga ya, selalu saya mengingatkan kembali. Ya. Nah, bukan berarti Tuhan itu banyak ya. Itu yang dikatakan kalau kita dalam bahasa iman itu yang dikatakan Rasulullah. Ya, kalau dalam bahasa iman. Ya. Nah, itu yang dikatakan yang diturunkan itu Rasulullah. Ya, utusan Allah tuh. Ya, karena di dalam Al-Quran juga mengatakannya sesungguhnya Muhammad itu bukan dari seorang bapak, ya, bukan dari seorang bapak anak laki-laki. Berarti dia tidak mengatakan bahwa dia itu manusia, ya, nah, gitu. Itulah, ya, itu yang dikatakan Muhammad siapa, gitu ya. Nah. Jadi harus ada butuh kebenaran. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sahabat beriman.
Atau mungkin Kak Nevi mau rungkat ya? Masih jam 7, nanti 1 jam lagi. Oh, berarti Kak Nevi yang sibuk sekarang ya? Enggak. Enggak iya dong kayak gitu. Mau ringkat jam 9 enggak apa-apa, kan tergantung Pak Guru saja. Oh, saya tergantung punya rumah kan? Oh, hari ini jam 9 enggak apa-apa. Jam 9 waktu barat. Iya, sama-sama Umi. Waktu Jakarta enggak apa-apa. Mau jam 10 boleh. Tempat Pak Guru jam 1 nanti. Iya. Jadi sesungguhnya ya kebenaran itu datangnya dari semua yang berbentuk amalia tadi ya, yang tadi yang perbuatan sahadia ya, yang perbuatan sahada ini sebenarnya semua dari perbuatan sahadia ya, atau dikatakan perbuatan amalia itu sebenarnya hakikat itu datangnya dari perbuatan amalia tadi. Makanya orang yang mengkaji itu yang sudah terjadi ya. Bukan dikaji yang belum terjadi, yang dikaji itu yang sudah terjadi, berarti kepada yang terjadi itu sesuatu kepada amalia. Nah, inilah amalia yang dikaji, ya menjadilah hakikat. Nah, gitu, ya, karena dia masih berbentuk sahadia atau belum langsung, ya. Makanya kalau kita masih belajar di hakikat ya, kalau kita masih belajar di itu namanya bukan syiar namanya, tapi adu-adu kaji ya, adu-adu kaji namanya ya. Makanya ya. Imam apa ini panjang sekali dia baca ayatnya gitu. Memangnya di Arab ini atau disamain gitu ya. Nah, begitupun juga ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa amalianya enggak usah panjang-panjang lah, kasihan ada orang tua-tua di ini bukan masalah orang tua-tua. Ya, kalau Amalia bilang ya, kalau Amalia sering katakan ya enggak usah dipanjang-panjangin ya imamnya, karena ada orang tua-tua di belakang yang mungkin ya udah mampu nggak berdiri ya, berdiri sholat. Ini bukan masalahnya orang tua-tua ya. Ini masalahnya penetapan. Kalau Allah yang sudah berdiri di situ ya mustahil dia akan merasakan apa-apa, mustahil. Ya. Kalau Allah sudah yang berdiri di situ, dia mustahil akan merasakan pegal-pegal. Walaupun dia tua sekalipun, walaupun dia tidak jalan sekalipun, tapi kalau Allah yang mampu memperdirikannya, ya, yang mampu membimbingnya, tidak akan dia merasakan apa-apa. Makanya jangan kait-kaitkan ibadah itu dengan keakuan, dengan akal. Masa ibadah begitu berhadapan dengan Allah, kamu tembus dengan akalmu? Ya. Makanya kalau dia sudah sholat, sudah mampu diselimuti kayak apa Allah tadi, bagaimana zat hamdu tadi, diri ayan sabita tadi mampu menguasai diri kita. Itu walaupun kita nggak bisa berdiri, mungkin masih bisa. Yang menggerakkan ini kan ruhani. Ya. Ya, peningkatan amalia tadi yang mana setelah semua ini dikaji ya, wujudnya ilmu dinaikkan ke atas berwujud iman, iman berwujud akidah, dan akidah berwujud akal. Nah, ini adalah makom-makom yang membedakan, dan kita harus membedakan makom tersebut. Nah, kita ambil satu pandangan, yaitu rahasia di atas rahasia. Jadi sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat ya dengan bekal ilmu, kita semua di sini nih. Ya, kita calon-calon yang menyelamatkan umat. Ya, jadi kalau sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat ya dengan bekal ilmu, amal dan ibadah, nah itu kita harus memiliki wawasan yang sangat luas
ya, jabarianya yang sangat luas. Jangan kita miskin ilmu, ya. Karena Allah itu paling benci orang yang tidak ada ilmunya. Benci. Nah, yang tidak berilmu itu yang tidak mengenal saya, kata Allah. Kenapa? Ilmu itu kan Allah sendiri. Ya, nah, jadi seperti kita contohkan rahasia. Rahasia di atas rahasia. Di atas rahasia, ya. Jadi apa rahasia yang berwujud rahasia dan apa maujud di atasnya rahasia. Ini kita harus bisa memahami, ya. Kita percontohkan dalam makom kajian, yaitu posisi diri tempat Allah berdiam. Ya, kalau kita tidak mengenal mana diri, wujud diri yang makomnya yang memakomkan Allah atau berdiamnya Allah, nah ini, ya, akan kita susah bilang nanti Tuhan itu di mana? Ya, Tuhan itu ya di sini, di dadaku ini. Nah itu. Kita cuma mengatakan doang begitu doang, ya. Tuhan itu di mana? Ya di hatiku. Tuhan itu di mana? Ya di diriku. Tapi dia belum tahu diri yang mana. Makanya Allah katakan baitullah qalbi mu'minin baitullah. Ya, Allah mengatakan begitu. Cuma diri mana yang bisa merampung kodrat wujudnya tadi? Ya. Dan seperti apa wujud yang harus di dalam diri tersebut? Bagaimana proses tajalinya? Nah, itu harus kita kuasai. Mana rahasia di atas rahasia? Berarti kita harus ingat, mana rahasia hakikat bagi Allah? Hakikat bagi Allah adalah wujud bagi diri. Nah, lalu mana rahasia wujud bagi diri itu? Atau dikatakan hakikat bagi Allah itu? Mana diri yang hakikat Allah? Mana wujud Allah yang berhakikat diri? Nah, dan ini harus terlihat di dalam pelaksanaan tajalli. Ya, tidak hanya sekedar kita mengakui Tuhan di dalam diri kita, Tuhan di diri kita, Tuhan di hati kita. Ya, harus menjadi penetapan. Jadi kita harus mengalami masa tafrid dan tajridnya, merasakan dan mengalami. Mana dikatakan wujud Allah dalam artinya dikatakan batin, atau kita sebut dengan sifat sir usir atau rahasia di dalam rahasia. Apa rahasia di dalam kerahasiaan tadi? Mana wujud diri yang rahasia, atau mana hakikat Allah bagi diri yang dirahasiakan? Kalau kita tidak mengerti dengan makna rahasia, ya, maka kita akan salah memperjemahkan. Ya, banyak orang yang mengatakan, itu ilmu rahasia, nggak boleh disampaikan kepada umat. Ya, itu disembunyikan, itu ilmu wali. Kita ini orang awam, nggak boleh disampaikan sembarangan. Nah, ini salah kaprah. Ya, karena mereka terdoktrin dengan judulnya rahasia, sir. Judulnya itu sir, tapi bukan berarti dirahasiakan. Judulnya sir, judulnya doang yang sembunyi, yang sir. Berarti kita lagi membaca suatu buku yang rahasia. Ya, apa salah memperterjemahkan tentang rahasia ini? Rahasia bagi Allah bukanlah sesuatu yang dirahasiakan, tetapi kodrat yang rahasia. Kodrat itu rahasia. Ya, kodrat itu rahasia. Baik itu wujud kodrat diri yang berasal dari rahasia, ya, dan baik wujud diri pada sifat dan zat Allah yang mewujud pada diri kita juga disebut rahasia. Ini akan salah kaprah kita kalau kita salah mengartikan tentang rahasia. Rahasia bagi Allah beda dengan rahasia bagi umat. Rahasia bagi Allah adalah kodrat,
Sementara rahasia bagi umat adalah sesuatu yang ditutup. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Ini saya ulang lagi kiasannya. Coba sahabat beriman melihat ke depan masing-masing. Ini saya kiaskan biar kita lebih gampang. Ini saya sudah ulang-ulang ini ya. Mudah-mudahan kita paham sampai di sini. Ya, coba sahabat beriman memandang ke depannya. Ya, coba kita pandang ke depan. Ya. Berarti yang kita pandang di depan ini kosong ya. Nggak ada apa-apa. Ya, berarti cuma diri kita di situ ya. Nggak ada apa-apa di depan kita ini ya, di depan mata nih. Kosong tuh. Ya, kosong. Ini kosong nih ya. Kosong. Nah, yang kosong ini siapa nih? Nah, yang kosong ini kita nih. Ya, ini kita. Yang kamu pandang di depan itu adalah diri kita. Ya, ini saya kiaskan. Yang kamu pandang di depan itu diri kita. Nah, apabila yang kosong ini, ya, dia sudah membuat, dia sudah dipasangkan matanya, ya, biji matanya, ya, dipasangkan biji matanya, ya, dipasangkan daun telinganya, ya, dipasangkan batang hidungnya, nah, dipasangkan mulutnya, dipasangkan kepalanya, dipasangkan dadanya, dipasangkan tangannya, kodat, iradat, samar, basar, kalam, hayat dipasangkan semua. Ya. Kira-kira seperti apa bentuk dia? Ya. Kira-kira bentuk apa bentuk dia? Pasti di sini kita tidak seperti bentuknya kayak hewan ya, atau kayak ayam. Kita kalau ngaca. Ya, berarti kayak zohir kita dia bentuknya. Nah, itulah kita. Ya. Basirunnya dipasangkan, samiunnya dipasangkan. Ya. Berbentuklah seperti kita. Maka wujud yang berdiri itu menatap sesuatu yang terlihat di dalam itu. Nah, itulah yang dikatakan sifat zohir bagi Allah yang dikatakan an'amta alaihim. Nah, itu diri itu diri yang rahasia tuh, yang kosong tadi. Diri ihsan yang harus dipakai saat kita menjalankan amanah marifatullah. Jangan asal memakai diri. Nah, setelah diri itu dipasangkan yang 7 tersebut, kodat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, hayat, coba dipasangkan pada yang kosong ini. Ya, barulah kita bisa menatap siapa yang nyata yang duduk ini sekarang. Bukankah ini yang terlihat? Bukankah yang di atas yang dipasangkan itu yang melihat? Dan kejadian inilah yang teringat atau dikatakan zikir. Ini adalah tajali nyata, ya, tersambungnya hakikat diri kepada wujud sebuah diri yang berdiri, yang ada di dalam diri seseorang. Ya, dan itu harus dilaksanakan di dalam masa hidup yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadap tertinggi marifat itu adalah orang yang melihat diri hakula, ya. Al-hakula, wujud diri Tuhan, bukan Tuhan wujud diri, bukan Tuhan memakai diri, tetapi ada wujud yang dijadikan berupa diri, yaitu dirinya Tuhan yang dilihat, dan orang yang melihat adalah orang yang tak melihat dirinya lagi. Dan disitulah kita mulai menghilangkan keakuan kita tuh, hanyalah keakuan Allah. Ya, setelah kita ingin melihat warabil alamin warabika, kita ingin melihat lalu siapa yang terlihat ini. Ada wujud, bukan maujud, tetapi sebuah wujud yang ada di dalam diri kosong tadi. Maka inilah yang menjadi marifatullah. Kenapa? Karena diri marifatullah itu adalah diri berkodat, tidak berurat dan tidak berdarah. Orang yang marifat tidak melihat dirinya lagi, melainkan melihat asmanya Allah, yaitu husnanya Allah yang berdiri itu.
tenggelamlah alif lam lam ha menjadi satu wujud yang berdiri atau dikatakan batin bi alaihim. Itulah sebuah wujud diri dari diri yang halus, tetapi itulah yang dikatakan anal hak. Itulah diri yang al-haq, al-malikul hakul, ya, al-hakul mubin. Itulah diriku yang nyata, ya, hakul, diriku, ya, kepunyaanku, mubin yang nyata. Jadi Allah, ya, menempatkan bagaimana dia, masya Allah, ya, tersusun rapi, ya, untuk senantiasa mengingatkan kebesarannya, ya, bahwa diri kita ini sebenarnya yang merasa selama ini, ya, diriku yang nyata, subhanallah, ya, yang selamat kita ini merasa ada, ya, selama kita ini merasa, ya, memiliki, ya, merasa memiliki hak di atas diri kita ini, ya. Jadi mulai dari sekarang kita buang, ya, kita buang pelan-pelan, ya. Ya, kalau kita berbicara tentang hakikat, itulah fanafila, ya, diri fanafila itu, yang kodrat iradat samar basar kalam itu, ya. Makanya itu yang menyuruh kita tidak lagi mengakui ada penciptaan kodrat makhluk pada diri kita, ya. Makanya kita diarahkan oleh Allah dalam bentuk fanafilah wal bako umfilah. Iya, Pujaya, benar. Jadi mana diri filah itu dan mana diri billah. Kalau kita sudah berangkat kepada yang namanya filah dan diri bako filah, berarti kita sudah melepaskan nilai-nilai kemakhlukan kita. Ya, kita buang, ya, pelan-pelan. Kalau kita artinya kaitkan fanafila, ada zat, ada batin, ada nur di situ. Ya, tetapi di dalam bi alaihim. Bi alaihim itu yang mana? Yang kodrat yang berdiri itu, satu batang tubuh itu bi alaihim, ya. Diri yang sudah menjadi sifat bagi Allah tuh, karena dia sudah bertingkah. Itu yang bertingkah itu yang dikatakan sifat bagi Allah, atau dia bersifat kepada zatnya, sehingga tubuh ini bergerak. Itu yang dikatakan bi alaihim, diri yang batin, diri halus, ya, bukan diri zat dan bukan diri nur lagi. Itu yang dikatakan atau diri rahasia tadi, sahabat berimannya, masya Allah. Makanya dikatakan ihdina siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus itu, ya. Berarti kita telah meningkatkan fanafila tadi, ya. Cuma dari awal kita berangkat dari diri fanafila dulu, ya, agar iman kita bisa kita tingkatkan. Diri yang rabani, diri yang menguasai seluruh diri, ya. Berwujud kodrat batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Berkodrat zat bagi Muhammad, itu adalah insan bagi kita. Dan setelah berhayat Allah pada nur, Adam jasad bagi kita. Ruhani, nurani, rabani, itu fanafila. Tetapi fanafila ini sudah lenyap pada nur, nur lenyap pada zat, zat lenyap pada batin, batin wujud sendirinya. Masuklah bako billah. Inilah yang dikatakan bi alaihim, atau diri batin bagi Allah, yaitu isan diri yang dirahasiakan. Ya, masya Allah. Ya, mampukah kita begitu, sahabat beriman? Ya, mampu, ya, insya Allah mampu. Amin. Ya, insya Allah. Jangan kita tidak bilang mampu, ya. Kalau tidak bilang mampu tuh, aduh, bahaya itu, ya. Yang tidak mampu itu makhluk, ya, makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ia mampu, ya, harus Bang Puja. Makanya yang membedakan kita itu dengan makhluk, kenapa? Ya, kalau kita katakan iblis itu berilmu, ya, ya. Kalau kita mengatakan diri kita berilmu, iblis juga berilmu.
Ya, kalau kita mengatakan iblis rajin, kalau kita mengatakan diri kita rajin sholat, iblis juga rajin sholat. Ya, cuma dalam diri iblis tidak ada tauhid. Allah tidak memberikan mereka tauhid. Kenapa? Karena mereka adalah tingkatnya makhluk, ya, yang mengingkari ayat-ayatnya Allah, yang tidak mempercayai perjumpaan dengan Allah. Ya, makanya dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ya, dia mengingkari perjumpaan dengan Allah tadi. Makanya Allah katakan, kenapa iblis? Ya, apa yang membuatmu kamu tidak bersujud kepada Adam? Ya. Apa kata iblis? Saya ini loh terbuat dari api, katanya. Ya, sedangkan Adam itu terbuat dari tanah. Masa saya mau tunduk kepada tanah? Ya, gengsi dong. Ini iblis loh, ya. Nah, gitu. Nah, makanya dia tertua loh. ya, gengsi dong. Ya, makanya padahal sudah ada dalam Al-Quran, setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruku, maka tunduklah kamu kepadanya. Tapi banyak juga yang menafikan, masih Tuhan di sana, aku di sini. Nah, ini. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya sudah berikan kamu jalan, kenapa kamu membuat jalan? Ya. Saya sudah berikan jalan terang-terang kok. Cari pula yang di luar. Yang di luar tidak ada kamu cari, yang ada di dalam kamu tidak cari. Makanya dia sebagai tempat wadah kelimpahan bagi dirinya, tapi dia tidak menempatkan tentang kelimpahan tadi, keberkahan tadi. Padahal dirinya sendiri itu yang sudah berkah, tapi dia tidak menempatkan keberkahan. Makanya dikatakan mubarakah. Ya. Baru dikatakan kita ini adalah wadahnya yang berkelimpahan atau tempat berdiamnya Allah itu. Tapi kita tidak mendapatkan Allah, inilah orang-orang yang merugi. Ya. Masya Allah. Ya, jadi harus perlu kita perhatikan, ya. Begitupun dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu diri kita. Jadi jangan ragu dengan Al-Quran, jangan ragu dengan kebenaran Al-Quran. Berarti jangan ragu dengan kebenaran dalam diri kita. Gitu tuh. Ya, Al-Quran ini Google kita, ya. Petunjuk kita. Tinggal coba kita tinggal cari tuh mana ya jalannya untuk